Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang kisah kematian Alqamah yang mementingkan istri daripada ibunya. Sesungguhnya ridha Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu. Dahulu Alqamah seorang sahabat yang sangat taat. Ia tak pernah melalaikan sholat fardu maupun sholat sunnah. Amalan puasa dan sedekah tak pernah ia terlewatkan. Namun di penghujung hayat ia susah mengucapkan syahadat. Astagfirullah. Dikisahkan saat Alqamah sakit keras, istrinya mengirim utusan kepada Rasul SAW. Tujuannya memberi kabar bahwa suaminya sakit kritis dan sepertinya sedang menghadapi sakaratul maut. Begitu menerima kabar, Rasul SAW langsung mengutus Bilal, Ammar, dan Su'aib untuk menjenguk Alqamah dan mengajarinya mengucap kalimat tauhid, La ilaha illallah. Namun lisannya keluh, tak kuasa berucap. Akhirnya mereka kembali memberitahukan hal itu kepada Rasul SAW. Beliau berkata, apakah di antara kedua orang tua masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya, ada wahai Rasul, ibunya, ia telah sangat sepuh. Rasulullah SAW meminta utusannya, temuilah ibu Alqamah. Utusan Rasulullah SAW pun bergegas menemuinya. Setiba di hadapan ibunda Alqamah, sang utusan menyampaikan pesan bahwa apakah engkau mampu mendatangi Rasulullah SAW? Jawab ibunda Alqamah. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda Alqamah pun berangkat menemui Nabi SAW. Setibanya ia mengucap salam. Dijawab oleh Nabi SAW. Kemudian baginda Nabi SAW bertanya, wahai ibunda Alqamah, jujurlah kepadaku. Jika berbohong, wahyu Allah akan turut kepadaku. Bagaimana keadaan anakmu? Ia menjawab, wahai Rasul, anakku itu rajin sholat, rajin puasa, dan banyak sedekah. Lantas bagaimana keadaanmu kepadanya? Besok Rasulullah SAW, aku tidak suka kepadanya karena ia lebih mementingkan istrinya dan durhaka kepadaku. Berarti murka sang ibu yang membuat Alqamah terhalang mengucap syahadat, ungkap Rasulullah SAW. Kemudian baginda Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya. Untuk apa wahai Rasul? Sela ibunda Alqamah, aku akan membakar Alqamah. Wahai Rasul, dia itu anakku. Hatiku tetap tak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri. Rajuk ibunda Alqamah. Wahai ibunda Alqamah, azab Allah itu lebih berat dan lebih kekal. Jika engkau ingin Allah mengampuninya, maka ridhoilah dia. Demi zat yang menggenggam jiwaku, salat, puasa, dan sedekah Alqamah tidak ada manfaatnya selama engkau masih murka kepadanya. Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah SAW, di hadapan Allah, para malaikat, dan seluruh kaum muslimin yang hadir, aku bersaksi bahwa aku meridhai anakku Alqamah, ikrar sang ibunda Alqamah. Pada hari itu juga Alqamah menghembuskan nafas terakhir. Sesungguhnya murka sang ibundalah yang membuat lisan Alqamah terhalang mengucap syahadat. Setelah ibunya ridha, barulah lisan Alqamah ringan mengucapkan kalimat syahadat. Tersiar kabar kematiannya, Rasulullah SAW pun hadir bertakziah. Beliau memerintahkan agar jenazah segera dimandikan dan dikafani. Usai dikafani bersama para sahabat, beliau mensolati jenazahnya. Pada saat pemakaman, baginda Nabi SAW berdiri di pinggir lubang kubur dan berpidato, wahai kaum muhajirin dan ansor, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya.
Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertaubat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridha kedua orang tua. Sesungguhnya ridha Allah berada pada ridha ibu, murka Allah juga berada pada murka ibu. Dari petikan kisah di atas dapat kita tarik beberapa pelajaran. Pertama, Alqamah itu menggambarkan seseorang yang mementingkan istri tetapi lalai memenuhi hak orang tua. Kedua, Alqamah seorang yang sangat taat beribadah, salat, puasa, dan sedekah tak luput ditunaikannya. Namun sikap buruknya pada sang ibunda membuatnya terhalang dan berat mengucapkan syahadat saat sakaratul maut. Yang ketiga, tidak ada manfaatnya amal salat, puasa, dan sedekah, amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua, kecuali ia bertaubat dan memperbaiki sikap. Cinta seseorang terhadap istri jangan sampai mengabaikan hak orang lain, hak orang tua sendiri, terutama ibu. Betapa besarnya kasih sayang seorang ibu, walau hati sudah tergores luka, ia tetap terbuka memaafkan karena tidak tega melihat anaknya sengsara. Demikian yang tergambar dari sikap ibunda Alqamah. Ia memilih memaafkan Alqamah daripada melihat tubuh anaknya hangus terbakar api. Siksaan akhir lebih berat dan lebih kekal dibanding siksaan dunia. Siksaan api di dunia tak seberapa dibandingkan siksa api di neraka di akhirat. Uzubillah. Demikian tutur pesan Rasulullah SAW. Demikian surah kisah Alqamah yang disahkan dari kitab Al-Khabair karya Samsuddin Abu Abdillah Az-Zahabi. Semoga menjadikan pelajaran bagi kita semua, terutama bagi kita yang masih memiliki kedua orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.